pidana dan lain sebagainya. Sehingga ulama tersebut membagi fikih menjadi lebih dari dua. Yang tadi kita kenal ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, maka dibagi lebih dari dua, ada fikih ibadah, ada muamalah yang muamalah ini berkaitan dengan spesifiknya berkaitan dengan harta atau akad, ijab, qabul, ada juga fikih munakahat yang berkaitan dengan hubungan seseorang dengan lawan jenisnya, atau kita kenal dengan ada yang dikenal dengan ahwalus syahsiyah atau yang berkaitan dengan pernikahan. Kemudian ada pernikahan, talak, waris dan lain sebagainya. Ada juga ukubat, biasa disebut dengan jinayat. Ukubat ini berkaitan dengan sanksi-sanksi yang dilakukan oleh seseorang. Secara spesifik fikih muamalah itu disebutkan yang berkaitan dengan harta, sehingga Syekh Muhammad Usman Syabir menyebutkan bahwa definisinya adalah ilmun yanzimu tabadulil amwali wal manafi'i bainan nasi biwasitatil uqudi wal iltizamat. Ilmu yang mengatur tukar menukar barang dan jasa antara sesama manusia dengan cara perantara akad wal iltizamat dan konsekuensinya atau keharusannya. Hari ini kita akan bahas tentang akad. Atau juga disebutkan fikih muamalah itu adalah al-ahkam asy-syar'iyyah al-munazzamah li ta'amulin nasi fil amwal, hukum-hukum syariat yang mengatur interaksi antar sesama manusia dalam masalah harta. Jadi kalau disebut muamalat, identiknya urusannya adalah urusan interaksi seseorang dengan hartanya, berkaitan dengan interaksi satu dengan yang lainnya di dalam aspek hartanya. Dan prinsip dalam hukum muamalat itu ada beberapa. Yang pertama bahwa prinsipnya adalah pada dasarnya semua bentuk muamalat, interaksi, aktivitas itu mubah atau boleh. Jadi selagi tidak ada nas yang melarang, maka dibolehkan. Berbeda dengan ibadah, kalau ibadah itu menunggu perintah. Kalau tidak ada perintah, maka tidak boleh dilaksanakan. Atau atau larangan, kalau ada larangan maka jangan sholat misalnya, ibadah sholat. Maka seseorang tidak boleh sholat subuh melebihi batas waktu yang ditentukan gitu ya. Atau ada perintahnya harus menunaikan sholat, mendirikan sholat, maka wajib dilaksanakan. Jika tidak, maka hukumnya berdosa. Kalau muamalah sifatnya boleh. Kemudian muamalah juga dilakukan atas pertimbangan maslahat. Maslahat itu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maslahat itu seperti yang disebutkan dalam dalam maqasid, bahwa maslahat itu ada untuk melanggengkan, ada hibzuddin, hibzul nafs, hibzul mal, hibzul akal, hibzul nasl. Ada yang sifatnya maslahat untuk menjaga, memelihara agamanya, memelihara hartanya, memelihara keturunannya, memelihara akalnya, memelihara jiwanya. Maka interaksi itu pada prinsipnya adalah pertimbangannya adalah maslahat. Ketika seseorang kalau memang muamalah itu lebih identik kepada hal yang sifatnya harta, maka ketika seseorang mau membeli sesuatu, dia punya uang, yang satu lagi punya barang, maka prinsip yang dilakukan adalah pertimbangan maslahat.
Seorang penjual ingin barang dagangannya dibeli, seorang pembeli membutuhkan konsumsi. Jadi maslahat, hibzun nafs gitu ya. Kemudian juga muamalat itu dilaksanakan untuk memelihara nilai-nilai keadilan. Jadi asasnya adalah asas keadilan. Jadi tidak boleh asasnya itu zalim. Karena lawan dari adil itu adalah zalim. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang akad-akad dalam muamalah. Akad dalam muamalah. Coba saya share screen-nya. Saya belum tahu cara share screen-nya ini. Presentasikan sekarang. Ya. Materinya nanti aja di-share ya. Saya nggak lupa. Ini share screen-nya di mana ya? Ada yang tahu teman-teman? Share screen-nya di sebelah mana? Titik 3 Ustadz di sebelah kanan. Iya, titik 3 sebelah kanan. Terus Itu ada present papan screen. tulis nih. Masih layar penuh. Presentasikan sekarang. Iya, udah. Masuk. Tampilnya di ini. Presentasikan sekarang di coba. Oh iya, sip. Jelas kah? Jelas, Chat. Muncul ya? Sudah muncul? Sudah, Ustaz. Sudah. Sudah, ya, baik. Ada. Ya, ada ya. Ada, baik. Al-uqud. Akad secara bahasa itu ada artinya ar-ribtu atau ar-rabtu. Ar-ribtu baina atrafi syai'i sawa'an akana ribton hissiyan au ma'nawiyan min janibin wahidin au min janibaini. Ini kurang alif nih yang sawa'an. Jadi kalau kurang alif jadi su ya. Ini maksudnya adalah sawa'un. Yaitu ar-ribtu baina atrafi syai', ikatan antara ujung-ujungnya, baik ikatan itu secara nyata terlihat hisi itu materi ya, atau maknawi tidak terlihat yang berasal dari satu sisi ke sisi lainnya. Atau kalau kita lihat namanya ikatan kan dari ujung ke ujung diikat begitu ya, digabungkan, itu namanya al-aqdu. Namanya al-aqdu itu secara bahasa. Secara istilah akad itu adalah irtibatu ijabil qabul. Akad itu artinya irtibat ijabi qabulin ala wajhin masyru'in, yaitu ikatan antara ijab dan qabul. Ini secara makna khusus ya, bahwa akad itu adalah ikatan antara ijab dan qabul ala wajhin masyru'in, dengan cara yang disesuaikan, yang dengan
cara yang sesuai dengan syariat gitu, yusbatu asaruhu fi mahallihi, yang memberikan pengaruh terhadap objeknya. Jadi dari sini kita bisa ketahui bahwa akad itu ikatan antara ijab dan qabul. Caranya disesuaikan dengan syariat, ya, caranya disesuaikan dengan syariat. Karena ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam itu sesuatu itu bisa menjadi halal ketika dia dilakukan akad yang sesuai dengan syar'i. Ada akadnya. Misalnya kita jalan ke satu tempat, lalu tiba-tiba di tengah jalan itu kita melihat ada sepatu. Sepatunya bagus sekali, dimiliki oleh seseorang tertentu. Lalu kita datang untuk mengambil sepatu itu. Maka kita tidak bisa memiliki sepatu tersebut jika tidak dilakukan akad antara kita dengan yang punya sepatu. Bisa dengan cara yang punya sepatu itu menjual miliknya kepada kita dan kita menerima atau kita membelinya, atau si yang punya sepatu tersebut menghibahkan sesuatu kepada kita. Ya udah, kalau Anda mau ambil aja nih sepatunya, diambil gitu kan, diserahkan. Maka dengan adanya akad tersebut yang dalam bentuk tadi hibah atau jual beli, sesuatu itu menjadi halal buat kita untuk memilikinya. Yang dimaksud dengan objeknya adalah tadi sepatunya gitu. Jadi yang tadinya sepatu itu tidak bisa kita miliki, maka menjadi milik kita. Karena sebab apa? Karena sebab adanya akad. Kalau tidak ada sebab adanya akad, maka tidak akan berpengaruh atau tidak akan merubah. Tidak akan merubah. Tidak akan merubah kedudukan sepatu tadi gitu kan. Atau kita lewat, perut kita dalam keadaan lapar, kita lihat, kita cium mencium aroma asap, aroma sate yang luar biasa gitu kan. Aroma sate yang luar biasa. Ternyata ada penjual sate di sana. Kita bisa memiliki sate, memakan sate tersebut dengan cara apa? Dengan cara akad. Dengan cara akad. Kalau dia menjual sate, maka kita beli satenya. Kalau misalnya ada orang lah memang lagi pesta, dia bakar sate gitu ya, bakar apa, aromanya enak, kita lewat, dia ngasih kita, maka itu masuk dalam kategori hibah. Dan sate yang tadinya posisinya hanya dibakar, berpindah, ada pengaruh terhadap objeknya menjadi milik kita. Dari tadinya milik penjual sate menjadi milik kita dan bisa kita konsumsi, bisa kita makan. Yang awalnya kita cuma bisa ngelihat aja, atau awalnya kita cuma bisa mencium bau aromanya. Ini secara istilah dengan makna khusus. Ada lagi yang memberikan transaksi akad itu dengan dengan makna yang luas. Dengan makna yang luas, yaitu kullu ma azamal mar'u ala fi'lihi. Saya nggak masukkan di sini. Sawaun sodri bi iradatin munfaridatin kal waqfi wal ibra'i wat talaqi am ihtaja ila iradataini fi insya'ihi kal bai'i wal ijarati wat tawkili war rahn. Yaitu segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk mengerjakannya, baik bersumber dari keinginan satu pihak, iradatin munfaridatin, yaitu seperti contohnya adalah wakaf. Wakaf keinginan satu pihak. Baik, satu pihak dimaksud adalah soal wakifnya. Wakifnya ini baik wakif tersebut individu atau wakif tersebut lembaga, organisasi, badan hukum gitu kan. Individu atau kelompok, satu keluarga kita wakafin bareng-bareng. Nah, itu tidak ada kaitan orang yang menerimanya, tapi
seseorang itu ketika dia berniat wakaf, dia bisa menunaikan wakafnya. Tinggal dia mencari nazirnya, atau kalau di Indonesia dia bisa datang kepada di Indonesia itu ada Badan Wakaf Indonesia, atau dalam tingkat kecamatan ada perwakilannya yang disebut dengan PPAIW, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Dia datang, dia sampaikan saya ingin mewakafkan tanah saya. Ya itu udah, saya ingin mewakafkan tanah saya, tinggal petugas tersebut mencarikan nazir. Bagaimana kalau nazirnya ini? Maka yang mengelolanya adalah nazir. Atau pembebasan yang lainnya, membebasin tanah atau lain-lain. Atau juga talak, atau bersumber dari dua pihak. Kalau tadi satu pihak, ini bersumber dari dua pihak. Apa dua pihak tersebut? Jual beli. Jual beli ya, transaksi jual beli. Ada lagi ijaroh. Ijaroh itu adalah sewa. Ada wakalah, ada rohen, gadai. Ini nanti kita bahas berikutnya. Ini maknanya lebih panjang, lebih banyak. Mempertimbangkan berapa pihak yang melakukan transaksi tersebut. Kalau yang pertama tadi langsung bahwa dia berpengaruh terhadap akad itu ikatan ijab dan qabul. Ikatan ijab dan qabul dengan cara yang disyariatkan yang memberikan pengaruh terhadap objeknya. Jadi dua orang atau lebih bertransaksi, ada objek yang ditransaksikannya. Jadi ini yang membuat kalau kita pahami ini, maka dalam transaksi itu harus ada objeknya. Harus ada objeknya, dan tidak sah transaksi atau akad jika tidak ada objeknya, ya. Nanti aplikasi atau implementasi di dunia bisnis kontemporernya bisa kita lihat dalam dalam transaksi keuangan itu ada obligasi, ada sukuk. Yang membedakan obligasi dan sukuk adalah kalau sukuk itu ada underlying aset, ada aset yang jadi objek dalam transaksi, dalam akad, ya. Bisa dipahami ya. Jadi akad itu adalah ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang disyariatkan, yang memberikan pengaruh terhadap objeknya. Kemudian dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya salah satu diantaranya adalah surat Al-Maidah ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqudi. Wahai orang beriman, penuhilah akad-akadmu, penuhilah janji-janjimu. Ya, kalimat aufu ini menunjukkan fi'il amr. Al aslu fil amri lil wujub. Asal dalam perintah menunjukkan wajib. Maka wajib bagi orang beriman siapapun dia harus menunaikan janjinya, menunaikan akadnya. Kalau sudah bilang saya mau beli, maka harus dibeli. Saya nggak jadi beli, ya udah dia bisa nggak mau beli. Ada masa khiyar, dia masih milih-milih beli atau enggak. Tapi kalau sudah dibeli, maka ya atau sudah janji akan membeli gitu ya, maka dia harus menunaikan sesuai. Menunaikan sesuai akadnya juga bisa bermakna bahwa terhadap spek barang yang dijual. Misalnya beli apa? Saya akan membeli barang tertentu. Saya akan beli tas, speknya itu bahannya dari kulit, kulitnya dari yang seperti ini, modelnya begini, begini, dan begini. Oke, saya beli ya katanya. Dibayarlah uangnya. Ketika uangnya sudah dibayar dan dia sudah mengatakan kesanggupan untuk menyediakan barang, maka barangnya harus diberikan. Jangan sampai uangnya dibayar, barangnya tidak diberikan. Nah, kalau seperti ini maka tidak masuk dalam kategori yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita lihat dalam Islam bahwa muamalah itu tetap berkaitan dengan keimanan seseorang. Jadi muamalah itu
akan karena ini urusan duniawi, transaksinya transaksi duniawi, maka tidak ada efek ke akhirat. Tidak. Dalam Islam itu sekalipun dia transaksi, maka efeknya terhadap akhirat itu ada, gitu. Efeknya terhadap akhirat ada. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang paling banyak masuk ke dalam neraka adalah para pedagang. Para pedagang. Kenapa? Karena kemungkinan mereka berbuat dosa itu besar atau banyak. Dari apa? Dari yang pertama berdusta, bohong. Misalnya biasanya pedagang nih ya, kalau kita lihat di pasar itu begitu berapa harganya? Oh ini 150.000 katanya. Ya udah dah, boleh nggak? Bisa kurang nggak? Bisa 70 ya katanya. Wah kalau 70 saya nggak dapat untungnya, modalnya juga kurang. Padahal ketika membeli barang tersebut modalnya adalah 65.000 misalnya. Modalnya 60.000, karena mau dijual maka dinaikkan 40% atau 35%. Begitu dibilang 70.000, dia bilang saya nggak dapat modalnya, maka masuk kategori bohong. Atau juga mengurangi spek. Speknya harusnya seperti ini, seperti ini. Sudah ada speknya, ketentuannya, maka dikurangi. Makanya dalam riwayat disebutkan Rasulullah SAW pernah inspeksi pasar. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam sebuah bejana, lalu mengatakan, man ghassana falaysa minna. Siapa yang berbuat curang, maka ia tidak masuk dalam kelompok aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Islam juga akad ini sangat berkaitan atau berdampak terhadap kedudukan dia juga di yaumil qiyamah. Sehingga tidak ada transaksi, tidak ada akad kecuali seseorang meyakini akad tersebut dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akad tersebut memang bagian dari implementasi melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini diyakini, maka pedagang, pembeli, bisnismen akan melakukan aktivitasnya dengan jujur. Karenanya dalam Islam ketika bermuamalah ada doabitnya, ada panduannya, ada asasnya. Tidak bisa semena-mena, tidak bisa sesuka hati, tapi berdasarkan panduan-panduan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang tidak faqih maka nggak boleh jualan. Jadi dalam riwayat disebutkan ada monef gitu, ada pemeriksaan di pasar, ditanya tentang fikih jual beli di pasar. Yang ditanya tentang fikih jual beli, yang nggak ngerti suruh pulang, belajar dulu baru dia jualan. Karena efeknya ini dalam Islam cukup tinggi. Kemudian asas-asas dalam akad. Asas dalam akad yang pertama adalah kebebasan, bebas atau hurriyah. Jadi akad itu harus dilaksanakan tanpa paksaan. Memang berdasarkan keinginan, kebutuhan, keperluan orang yang melakukan transaksi tersebut. Nabi menyampaikan pesan, al-muslimuna ala syurutihim illa syarton harrama halalan au ahalla haraman. Setiap muslim itu diikat oleh syarat-syarat di antara mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kalau ada syarat yang dua tadi, mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka syaratnya menjadi batil, syaratnya menjadi batal, syaratnya menjadi tidak sah. Tapi selain daripada itu, syaratnya sah. Mau syarat apa juga sah. Misalnya kalau sekarang ke pasar gitu ya, kita masuk ke mall, kita mau beli barang ini, ada nggak barangnya? Ada. Tapi speknya ada. Tunggu sebentar ya. Nah kalimat tunggu sebentar ini, oke saya tunggu sebentar. Berapa lama? 5 menit. Nggak sampai 5 menit barangnya sudah ada. Ini kan, tapi harus sesuai dengan speknya ya.
bahannya bahan katun, ininya seperti A, seperti B, seperti C. Iya siap. Dibeli, diambilkan barangnya disebutkan. Nah ini al-muslimun ala syurutihim. Kalau sekarang transaksinya itu transaksi ini kebanyakan transaksinya udah transaksi kontemporer ya. Contoh-contohnya itu sebab lebih mudah ya. Belanja online misalnya, dikirim fotonya kan, terlihatlah foto, oh jualan apa, jualan dimsum, coba lihat fotonya, oh dimsumnya bagus, harganya berapa, sekian, enak nggak? Kalau menurut teman-teman sih enak. Nah itu kan sesuatu yang rasa itu sesuatu yang relatif gitu. Selera sesuai dengan selera. Ada yang menurut si A ini enak, kepedesan, yang si B bilang nggak pedes tapi gurih gitu, macam-macam. Ini tidak masuk dalam kategori tadi. Tapi yang dimaksud syurut itu berapa jumlahnya per pack, harganya berapa gitu kan. Begitu dibilang per pack isinya 10, harganya sekian. Saya beli 5, maka dalam pack itu harus ada 5 kali 10. 5 kali 10. Ketika seseorang bertransaksi ingin membeli sesuatu tersebut, maka dasarnya adalah dasar huriyah, bebas. Mau jadi, mau enggak huriyah, dia bebas. Gitu. Kemudian yang kedua adalah antarodin, maka dasarnya adalah rela, tidak boleh paksa. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradhi minkum. Wahai orang beriman, tidak boleh kalian memakan harta di antara kalian dengan cara batil, dengan cara tidak sah, dengan cara haram, kecuali transaksi perdagangan yang kalian lakukan antaradhi minkum, saling rela, saling ridho. Sehingga asas dalam akad itu harus ada antarodin, harus ada sama-sama rela. Tidak boleh ada pemaksaan gitu, atau kita bilang jual dedet, jual paksa gitu ya. Baru-baru ini saya lihat di ada orang jualan malam-malam jual aqua untuk sopir truk. Jadi aqua itu dijual harganya 10.000, aqua botol harganya 10.000. Kalau tidak mau beli maka ia harus bayar 2.000. Jadi beli, nggak beli, uang ini tetap keluar. Nggak beli bayar 2.000, kalau beli harus bayar 10.000. Kalau nggak, dia nggak bisa lewat. Ini namanya jual paksa. Kalau nggak beli, maka Anda akan saya ancam ya. Itu tidak ada tuh akad dalam Islam modelnya seperti itu. Dia harus antarodin bainakum. Dalam hadis disebutkan, dalam kaidah fikih disebutkan al-aslu fil aqdi ridol muta'aqidaini wa mujibuha huwa ma'ajabahu au ma'aujabahu ala anfusiha bita'aqud. Asal dalam akad itu ridho, kerelaan antara dua pihak. Jadi harus ada kerelaan dua pihak. Atau la yajidu li ahadin an yatasarrafa milkil ghairi bila iznihi. Tidak boleh seseorang itu mengambil, mentasarufkan, mengelola milik orang lain tanpa ada izinnya. Ada buku, buku bagus banget nih. Saya tiba-tiba habis bilang buku bagus, hilang bukunya gitu kan. Atau diajak ngobrol gitu temennya, begitu temannya madep ke belakang sedikit, langsung meleng dikit kesabet, langsung diambil gitu bukunya. Maka tidak boleh. Maka kalau dia mau mengambil buku tersebut, meminjam bukunya, nih akadnya akad minjam, maka dia harus bilang, saya pinjam buku ini dalam beberapa hari untuk saya baca gitu. Dan yang punya buku bilang, ya udah, ya nggak apa-apa, baca aja gitu. Nanti pulanginnya seminggu gitu. Kan antarodin. Nah, syarat di atas disebutkan ada syaratnya. Maka begitu bilang seminggu ya, setelah seminggu buku itu dikembalikan. Kalau mengembalikan lebih dari seminggu, maka dikonfirmasi kepada yang punya buku. Aduh maaf nih, saya minjem bukunya lebih dari 1 pekan. Karena ada beberapa hal yang saya sekalian buat resume. Nggak apa-apa ya, nambah beberapa hari lagi, dipastikan sekian hari lalu dikembalikan. Itu
termasuk dalam kategori transaksi. Si A minjam buku, yang satu meminjam buku dan dipinjam, yang pemilik buku dan yang meminjam bukunya. Dan yang repot adalah yang sering teman-teman sekalian nih, kalau minjem buku nggak dipulangin. Nah, ini bahaya ini. Nggak boleh. Berarti tadi tuh ada unsur tidak aufu bil uqud, tidak menepati transaksinya. Dan ini tidak dibenarkan dalam Islam karena kalau minjem terus nggak dipulangin sampai dia lupa gitu kan, nungguin lupa aja dah. Kalau udah lupa jadi milik, nggak bisa. Tetap statusnya adalah buku tersebut buku pinjaman ya. Kalau orangnya nggak ridho, nggak rela, wah itu bisa repot nanti. Kemudian yang ketiga adalah al-adalah. Al-adalah itu adalah prinsipnya prinsip keadilan, bukan menzalimi seseorang. Jadi harus dalam Islam itu akadnya harus asasnya asas keadilan, apple to apple gitu. Kalau satu mendapatkan A, kalau maka yang lain kalau dalam transaksi itu misalnya harga barang tertentu dihargai 100.000, ya 100.000 gitu. Kalau buat yang ini 100.000, kalau buat yang ini harganya 150.000. Kenapa? Saya nggak suka sama dia tuh. Biarin aja, dia nggak beli sekalian, nggak apa-apa. Atau dibuat hal yang lain yang sifatnya zalim. Kemudian harus ada al-musawat, harus ada kesetaraan ya, karena dalam Islam juga ketika transaksi bukan hanya sekedar transaksi, tapi ada asas tolong menolong ya, asas tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tidak boleh diskriminatif. Kalau saya mah mau belanjanya sama dia aja, kenapa? Karena sama-sama sukunya suku Sunda. Kalau sama yang lain nggak mau saya gitu. Ya ini nanti jatuhnya tidak al-musawah, berdasarkan diskriminasi ya, diskriminatif gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah asas kontrak juga harus asidku, harus jujur. Sebentar teman-teman, nih HP saya lowbat. Laptop lowbat, saya pinjam sebentar. Baik, lanjut ya. Yang berikutnya adalah asidku, harus jujur. Tadi saya sudah sampaikan tidak boleh ada penipuan. Kalau kita lihat nih dalam Al-Quran banyak sekali yang ayat-ayat yang menceritakan atau yang membahas, menjelaskan, menegaskan tentang mizan, al-kail wal mizan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu alaihim aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang-orang yang mutaffifin. Ini jelas nih, banyak sekali ayat yang menjelaskan itu. Yang kalau mereka wa akaluhum aw wazanuhum, kalu mengkilo atau wazanu menimbang. Ini kalau saya sering mencoba menerjemahkan dengan mengkilo itu dari sisi kuantitas, menimbang itu dari sisi kualitas. Jadi speknya, tidak boleh speknya itu dikurangi, baik mengurangi kuantitasnya atau mengurangi kualitasnya. Misalnya, sepakat membeli sesuatu jumlahnya adalah 100 piece. Karena barangnya kecil-kecil, maka kalau dikurangi rasa-rasanya nggak kelihatan. Maka begitu duitnya sudah dikirim, barangnya diantar, begitu sampai di tempat ternyata jumlahnya berkurang, kurang dari 100, dan itu dilakukan dengan sengaja. Maka ini masuk dalam kategori al-ghash, kategori berbuat curang, berbuat tipu-tipu. Nah, ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Atau kalau dulu tuh, kalau saya karena sering lewatnya di Pasar Rebo atau dulu di daerah Cilitan itu banyak pedagang-pedagang di pinggir jalan. Itu kalau kita bilang kalau kita beli buah tertentu di sana harganya sekian 1 kilo.
Maka kalau ditimbang lagi itu kurang dari 1 kilo jumlahnya. Itu seringnya begitu. Sehingga kebanyakan karena sudah berdasarkan pengalaman, maka ketika belanja tidak lagi berdasarkan kilo. Tapi kalau belanja itu langsung ke berdasarkan jumlah berapa satunya nih gitu. Karena itu lebih aman gitu. Karena dia nggak bisa kurang. Satunya 2.000, ya udah beli 3 jadi 6.000 gitu. Kemudian harus tertulis. Jadi transaksinya kalau ada kesepakatan tertentu ini harus ditulis. Kalau jual beli pasar kan nggak perlu ditulis tuh. Atau kalau sekarang di beberapa tempat ada struknya. Jika tidak diberikan struk, maka Anda mendapatkan free atau gratis atas barang yang dibelanjakan. Itu dalam bentuk kitabah sebenarnya. Dan kecuali pasar tradisional ya. Kalau kita pergi ke pasar tradisional itu beli ikan, beli daging, beli ayam, beli cabai, beli sayuran, beli apa segala macam, maka nggak pernah kita datang ke pasar, ini bayamnya berapa? Beli bayam 2.000 gitu kan, terus ditulis gitu, nggak ada tuh. Dia biasanya langsung transaksi. Dalam Islam transaksi-transaksi yang berlaku itu, maka apalagi yang sifatnya ditangguhkan, barangnya ditangguhkan atau uangnya ditangguhkan. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubuhu ila ajali musamma. Kalau transaksi itu di antara kalian itu dalam bentuk hutang, maka catatlah. Kalimat ketika kita mencatat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semangat kita mencatat itu kalau kita pahami bukan sekedar sebagai catatan, tapi semangat kita mencatat itu adalah semangat melaksanakan, merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya sekedar mencatat gitu kan. Dan terkadang ketika ada transaksi, misalnya ada teman minjem sesuatu, minjem buku, minjem jaket, minjem barang tertentu, atau minjem uang, maka bagusnya ditulis. Saya Fulan bin Fulan, alamatnya di sini, meminjam buku 1, 2, dan insya Allah akan dikembalikan pada tanggal sekian-sekian, ditulis gitu kan. Sehingga jelas catatannya. Saya meminjam uang sejumlah 300.000 dan akan dikembalikan dalam 2 hari, 3 hari ke depan dengan dibayar secara cicil 100.000 setiap harinya. Maka tertulis, tercatat, dan ketika menuliskan itu yakin bahwa itu bukan hanya sekedar catatan, tapi harus kita yakini itu adalah realisasi, implementasi dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai ibadahnya, nilai kedekatannya, nilai ihsannya juga ada dalam transaksi sehari-hari di dunia. Tidak lepas gitu. Ikatan ini mah urusan dunia, yang ini mah urusan akhirat. Enggak. Aktivitas akad ini juga bisa bernilai ibadah, sebagaimana ibadah yang didefinisikan oleh Syekh Qaradawi dalam bukunya Al-Ibadah fil Islam. Beliau menunjukkan bahwa ibadah itu bukan cuma sholat, bukan cuma zakat, bukan cuma haji, bukan cuma puasa, tapi ibadah adalah ismun jami'un, satu nama yang mencakup seluruh aktivitas jika dilakukan, diniatkan karena mengharapkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, selagi tidak bertentangan dengan perintah atau larangan Allah yang lainnya. Nah, jadi ini asas-asas dalam akad ya, dalam kontrak. Dan ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat yang paling panjang dalam Al-Qur'an, isinya adalah tentang transaksi, tentang muamalah, bukan tentang yaumil qiyamah, bukan, tapi tentang muamalah. Baru di akhir ayat disebutkan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi transaksinya itu dibangun di atas pondasi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar mencari keuntungan atau mencari kepuasan karena saya senang banget barangnya saya beli, tapi itu
dibuat karena memang karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi asas-asasnya ya. Kemudian kita berikutnya adalah kaidah fikih tentang akad. Al aslu fil uqudi wasyuruti al jawazu wasihhatu. Asal dalam akad itu dan syarat-syaratnya adalah dibolehkan dan sah gitu. Asalnya boleh dan sah. Wala yahrumu minha wala yabtulu illa ma dalla syar'u ala tahrimihi wa ibtalihi. Dan tidak ada yang menunjukkan dan tidak wala yahrum dan tidak haram dari akad-akad tersebut dan syaratnya, dan juga tidak batal tidak kecuali apa yang dinyatakan haram dan batal oleh syariah. Selagi tidak dibatalkan, diharamkan oleh syariah, maka transaksinya boleh, maka itu dibolehkan ya, maka itu dibolehkan. Mau pergi ke pasar naik angkot, boleh naik angkot. Kenapa? Karena transaksinya, akadnya dibolehkan. Kalau naik bis misalnya jauh dekat 2.000, maka ketika naik bis konsekuensinya kita sudah mengetahui siapa saja yang naik bis maka harus bayar 2.000. Ketika kita naik bis lalu tidak bayar 2.000, kira-kira apa konsekuensinya? Marah, supirnya marah, kondekturnya marah, bahkan orang-orang yang ada di situ juga akan ikut-ikutan marah. Gimana sih, nggak tahu apa, nggak mau naik kok nggak mau bayar gitu. Cari ribut aja, rame gitu kan. Padahal memang karena sudah ketentuan, dan ketika bayar tidak mesti saya. Nanti kita bicara saya membeli, naik angkot, naik bis dari sini menuju ke sekian, bayarnya 2.000. Lalu kondekturnya bilang, maka saya terima. Oh, udah rame itu. Kalau transaksi itu disebutkan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam transaksi jual beli gitu ya, disebutkan seperti itu, wah itu kalau kita pergi ke swalayan hypermart itu antrinya bakal panjang. Karena biasanya di hypermart itu transaksi pembeliannya juga bukan satu atau atas 2 barang, tapi akan lebih dari 1 barang. Orang beli 1 kereta dorong itu kan disebutkan, saya beli ini 1, 2, 3, 4, oh yang lain udah antri panjang gitu kan. Nanti. Jadi itu akad dalam Islam. Jadi kaidahnya seperti itu. Selagi tidak ada yang mengharamkan maka dia boleh. Kemudian berikutnya adalah kaidah ini perbandingan antara ibadah dengan muamalah. Al aslu fil ibadah at-tahrim hatta yadula dalil ala ibahatiha. Al aslu fil muamalati ibahah hatta yadula dalil ala tahrimiha. Ini kebalikan antara muamalah dengan ibadah. Baik. Rukun akad. Rukun akad menurut jumhur ulama, rukunnya ada 3. Kalau mazhab Hanafi dia menambahkan rukun yang lain, ada mauqut, tujuan dari akad. Jumhur ulama selain Hanafi ini menetapkan bahwa rukun akad itu ada 3. Yang pertama al-aqidain. Aqidain ini adalah orang yang berakad, para pihak, penjual dan pembeli, penerima dan pemberi. Ada dua-duanya gitu kan, karena dua pihak. Kalau yang satu pihak kan beda. Kalau satu pihak ada wakaf, ada yang lainnya itu satu pihak. Tapi kalau akad ini akad 2 pihak, maka akad 2 pihak itu ada aqidain. Ada 2 orang yang para pihak yang berakad. Kenapa disebutkan para pihak? Bisa jadi pihaknya lebih dari 2, bisa jadi pihaknya ada 3 gitu kan. Si A, si B, si C. Si A membeli barang dari si B. Karena si A tidak membawa uang, maka
A meminjam uang dari C, C yang membayarkannya ke B. Jadi yang belanja barangnya A, yang bayarnya adalah C. B yang punya barang, ia menjual barang lalu diserahkan barang tersebut ke si A. C yang membayarkan uangnya, biayanya, maka A membayarkan ke C ketika sudah sampai di rumah. Nah ini bisa para pihak. Itu yang berlaku pada beberapa transaksi yang menggunakan, kalau dalam transaksi kontemporer itu transaksi dengan kartu debit. Yang belanja saya, barangnya punya swalayan, tapi yang bayar pihak bank. Nah, saya tinggal gesek doang gitu. Nah itu. Kemudian mahal al-aqd, ada objek akadnya, ada barang yang dijadikan akad. Kemudian yang ketiga ada sigot al-akad. Sigot akad itu pernyataan ijab dan kabulnya. Pernyataan ijab dan kabulnya. Rukun akad. Kemudian ada syarat akad. Paham ya rukun akad ya. Kemudian ada syarat akad. Syarat akad nih melihat dari rukunnya. Apa perbedaan antara rukun dengan syarat? Rukun itu sesuatu yang ada, yang wajib dilakukan atas aktivitas tertentu. Itu rukun. Rukun sholat. Rukun sholat itu apa? Takbiratul ihram sampai dengan mengucap salam. Itu rukun sholat. Sehingga sholat itu definisinya adalah perbuatan atau perkataan tertentu yang diawali dari takbir dan diakhiri dengan salam. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Maka seluruh aktivitas, perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, itu namanya adalah sholat, rukun sholat. Sementara syarat di luar daripada itu. Contohnya adalah berwudu. Berwudu atau bersuci, ini adalah syarat dalam sholat. Tidak sah sholatnya kalau dia tidak berwudu atau tidak bersuci. Nggak ada air, maka bisa dengan tayamum. Tempat yang bersih, wah ini juga syarat. Maka tidak sah sholat kalau tempatnya ada najisnya. Maka syaratnya menjadi, sholatnya menjadi tidak sah. Ini perbedaan antara syarat dan rukun. Tadi ada rukun, rukun akad, ada syarat atas rukun. Jadi syaratnya syarat atas rukun. Yang pertama, kalau yang pertama tadi adalah syaratnya akidain, para pelaku, para pihak kontrak, maka syarat dari pelaku itu ada dua, ada ahliyah, ada alwilayah. Ahliyah itu maksudnya adalah orang yang memiliki kemampuan tamyiz, sudah berakal, sudah dewasa, atau kita sering bilang akil balik. Maka ketika dia belum akil balik, kalau dia melakukan transaksi atau belum balik, belum masuk dalam kategori tamyiz atau rushd atau ar-rushd gitu ya, maka transaksinya bisa dianggap tidak sah. Anak anak kecil gitu ya, anak kecil dia beli sesuatu, walaupun sekarang ini anak-anak kecil ini suka disuruh sama ibunya beliin gitu, tapi dikasih tahu ntar anak saya ya yang ngambil barangnya gitu. Yang transaksi siapa? Orang tuanya, anaknya cuma ngambil barang doang. Dia bayarin duitnya yang situ gitu. Atau dia bilang saya mau jajan nih, mau jajan gitu. Mau jajan, beli uang 2.000. Terkadang kenapa disyaratkan ini? Terkadang anak-anak ini anak-anak ini kan dia nggak ngerti uang itu nilainya berapa. Nggak ngerti uang 2.000 itu buat apa. Nah ini kalau misalnya nggak ngerti, ini bisa dibohongin. Kalau misalnya lingkungannya sudah kondusif, kalau anak saya jajan, tolong diterima ya uangnya dari saya. Sudah dipahami. Kalau ada tukang dagang nggak ngerti, begitu dia bilang beli apa? Beli cilor berapa? 3.000. Wah, abangnya nggak ngelayan-layanin. Pulanglah dia kan, udah beli cilor, udah ngasih uang. Enggak, saya nggak bisa, nggak pernah nerima uang. Nah itu nanti akhirnya
jadi merusak ruku syarat, maka harus ada syaratnya ya. Kemudian ada al-wilayah. Wilayah itu memiliki kewenangan terhadap objek atau barangnya. Kalau ia tidak punya kewenangan, bagaimana dia mau menjual? Ini harganya berapa? Ini saya mau menjual barang dagangan milik orang, nggak bisa. Ada ngeliat sepatu di pinggir jalan, yang mau beli sepatu nih jual aja dia, nggak boleh itu. Nah, sehingga kalau dalam aplikasi kontemporer itu yang pernah menjadi perdebatan adalah transaksi apa coba, dropshipper. Nah ini nanti kajiannya panjang lagi tuh, dropship itu kan prakteknya ada pedagang atau orang yang memproduksi, yang memiliki barang, ada orang yang menjual barang tersebut, ada pembeli. Maka seorang dropshipper itu dia tidak boleh menjual barang dagang yang dimiliki oleh pemilik barang tersebut jika tidak ada izin dari yang bersangkutan. Kenapa? Karena dropshipper itu dia tidak punya kewenangan untuk menjual barangnya, gitu. Kecuali ada kesepakatan, datanglah si A sebagai dropshipper kepada si B yang punya barang, jatuh transaksinya, saya jualin ya barang-barang kamu, harganya gimana? Harganya mau terserah deh, mau dinaikin atau mau ngambil persentase. Saya biasa jualnya yang ini 150.000. Ya udah, kamu jualin aja harganya sama 150.000, dari saya diskon 20%. Jadi Anda dapatnya 20%. Dicarilah, diposting gambarnya, dipromosikan gambarnya, lalu ada peminatnya, ada yang mau beli. Maka dikonfirmasi barangnya masih ada. Oke, barang masih ada, lalu disampaikan ke pemilik barang tersebut, maka pemilik barangnya si pembeli mentransfer uangnya, lalu diterima, sampai diterima ke tangan yang punya dagang, baru ditransfer kepada yang belinya. Nah, itu transaksi sekarang. Makanya harus ada al-wilayah, ada kewenangan terhadap objek dakwah. Kemudian yang kedua adalah objek akad ma'qud alaih. Dalam objek akad ya, tadi pelaku kontrak pelaku kontrak al-aqidain. Yang kedua adalah objek yang dijadikan dalam transaksi dalam akad. Syaratnya yang pertama, objek tersebut harus ada ketika akad dilakukan. Jangan menjual sesuatu yang nggak ada barangnya. Misalnya, ada nggak? Ada gitu kan. Begitu sudah ditransfer, nah ini pernah aja sudah ditransfer, tanya, oh iya maaf, ternyata barangnya nggak ada. Adanya, saya pengennya warna coklat, aduh ternyata udah nggak ada, yang coklatnya udah habis, yang ada warna hitam. Nah, begitu bilang yang ada, maka nggak sesuai itu. Begitu nggak sesuai, maka pihak penjual mengembalikan, kalau sudah ditransfer, mengembalikan yang sudah dibayarkan kepada pembeli. Kemudian yang berikutnya, sah menurut hukum Islam. Objek itu sah, barangnya itu halal gitulah. Tidak boleh jualan dengan barang yang haram. Dan kalau untuk hati-hatinya juga, sampai kalau para ulama waro itu, barang yang syubhat pun tidak mau dijual. Yang syubhat, sebenarnya syubhat tidak mau dijual. Kemudian yang ketiga, dapat diserahkan ketika akad. Yang keempat, diketahui oleh para pihak. Tahu semua, oh ini. Kemudian yang ini objek akadnya. Yang berikutnya adalah ijab qabul. Ijab qabul itu harus jelas. Tidak boleh, kalau dalam tulisan itu tidak boleh ada kata kalimat yang multitafsir, dipahami oleh banyak pihak dengan berbagai macam penafsiran. Sehingga
misalnya seseorang mau beli rumah, dipahami bahwa rumah ini speknya begini, maka dibayarkan. Tapi ada kalimat dalam kesepakatan, ada yang multi tafsir, maka itu tidak boleh dalam kesepakatan, itu syaratnya. Sesuai dengan ijab dan qabul, apa yang di spek dan kuantitas dan kualitas yang disebutkan dalam akad, maka harus real, memang ada dan direalisasikan. Kemudian yang ketiga adalah harus dalam satu akad atau satu majelis. Bisa dalam bentuk tulisan, dalam bentuk isyarat, dalam bentuk perbuatan atau lisan. Baik, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan sampai di sini? Karena waktunya 15 menit lagi ya. Set, Afwan. Ya. Mau nanya mengenai kalau just kan sekarang tuh banyak di sosial media yang membuka kayak jasa titip itu, Set. Just tip itu gimana? Iya. Just tip ya. Iya. Syukur, Set. Afwan, just tip boleh apa enggak? Gimana teman-teman? Just tip boleh enggak? Just tip itu sekarang bahkan banyak orang yang dapat income dari just tip lumayan. Kita lihat rukun dan syaratnya terpenuhi atau tidak dalam jasa titip tersebut. Jasa titip itu kemarin ini ya, saya dapat informasi itu IKEA kalau nggak salah. Dia memberikan kesempatan siapa saja yang memfasilitasi untuk just tip. Karena orang sebelum pandemi, karena orang mungkin jauh ke tempatnya, belanjanya, maka dia memberikan fasilitas kepada siapapun untuk memfasilitasi orang lain memberikan barangnya. Dan itu untungnya lumayan luar biasa. Barangnya di fotonya, gambarnya di-share ke beberapa orang gitu ya. Kemudian setelah itu ini harganya disebutkan gitu kan, dan dia sudah kontak dengan orang tersebut, dengan pedagangnya. Lalu setelah ada ketentuan dia belanja gitu kan, nih barangnya segini nih, gimana segini nih, transaksi lah tuh antara yang jual, yang pemilik barang itu bertransaksi kepada yang beli langsung dengan orang yang akan menitipkan barangnya. Jadi para pihaknya kan sudah jelas. Jadi pihaknya lebih dari dua, ada orang yang ada pemilik barang, ada pembelinya, ada yang menitipkan jasa titipnya. Dan sudah dipahami dalam transaksi tersebut bahwa dengan harga barang, misalnya harganya 1,5 juta, jasa titipnya 100.000, itu sudah jelas, clear semuanya. Barang yang dibelikan juga, objek barangnya kalau kita lihat tadi dari sisi para pihak ada, yang menjual memiliki barang juga ada. Kemudian objek barang dagangannya kita lihat lagi, barang dagangannya harus dipastikan barang dagang ini legal, sah secara hukum positif maupun hukum syar'i. Maksudnya hukum positif tidak dilarang untuk memilikinya secara hukum positif. Misalnya obat-obat terlarang itu kan nggak dibolehkan. Kalau pakaian, baju, lemari, kulkas dan lain sebagainya kan itu sesuatu yang dibolehkan secara syar'i. Tinggal yang dipastikan tuh, oh barangnya ada kan. Tinggal model transaksinya bahwa jelas ijab qabulnya harus jelas. Barangnya harganya berapa? Harganya 1,5. Ini saya bawakan karena saya yang bawa, maka bayar jasanya. Karena ini barangnya besar, maka jasanya juga harus besar. Nilai jasanya adalah 250.000 atau 100.000. Maka sepakatlah orang yang menitipkan itu untuk membayar sekian. Maka terjadi transaksinya, maka transaksi itu ketika jelas, maka dibolehkan transaksinya. Walaupun tadi itu dengan proses-proses atau karena ada para pihak yang melakukan transaksinya. Itu untuk
just tip ya. Jadi selagi jelas orang yang bertransaksi, jelas barang yang ditransaksi, objek barangnya halal sesuai legal syar'i maupun hukum positif, kemudian ijab qabulnya juga jelas semua, maka itu dibolehkan gitu. Yang nggak dibolehkan adalah ketika speknya disebutkan A, dikirimnya B, ada cacatnya gitu. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Maka itu masuk dalam kategori ris atau res. Gitu ya. Ada lagi? Atau kalau nggak ada kita masuk, ada 5 menit, 10 menit. Sebelum tutup, saya masuk mengakhiri ini. Ya. Fadil ya? Enggak. Fadil. Beli ini Anda mau nanya tentang jual beli emas, Tat. Beli emas memakai uang elektronik seperti OVO atau GoPay itu boleh nggak, Tat? Beli emas memakai uang elektronik pakai OVO atau GoPay gitu. Ini ada beberapa hal yang harus kita perjelas. Yang pertama, pembelian emas, jual beli emas dalam Islam, objek zakat, objek akadnya emas. Maka emas ini sesuatu yang dibolehkan, dia menjadi komoditi ya. Emas itu bukan alat tukar, tapi dia komoditi yang diperjualbelikan, pembelinya ada nih. Kemudian yang mau belinya juga ada. Sekarang bagaimana jika transaksi itu dilakukan dengan GoPay atau OVO dengan fasilitas pembayaran uang elektronik? Kita lihat transaksi yang menggunakan uang elektronik. Dalam dunia bisnis kontemporer ini sudah masuk implementasi sebenarnya. Tadinya saya mau yang kontemporer itu kita bahas setelah prinsip dasarnya oke, baru kita bahas belakangan gitu. Cuman apalah sekilas aja ya. Jadi rinciannya nanti kita belakangan nanti kita bahas secara detail lagi ya. Rinciannya. Rinci hukumnya gitu. Yang pertama menitipkan uang, seseorang yang menitipkan uangnya pada kepada perusahaan atau lembaga yang GoPay atau OVO. Jadi uang kita yang kita simpan di GoPay atau OVO itu bukan dalam bentuk akad pinjaman, tapi akadnya adalah akad wadiah, akad titipan. Jadi di GoPay itu atau OVO itu kita menitipkan uang kita ke perusahaan tersebut, bukan meminjamkan uang kepada GoPay atau kepada OVO. Karena kalau dipahami sebagai pinjaman, maka ada konsekuensi hukum yang berbeda nantinya. Kalau dipahami sebagai pinjaman, konsekuensinya nggak boleh transaksinya. Karena bertransaksi dengan uang yang dipinjamkan masuk dalam kategori riba gitu. Tapi kalau akadnya adalah akad titipan, dan kita paham, kenapa titipan? Karena GoPay atau OVO tidak akan mengeluarkan uang tersebut tanpa ada kesepakatan dari kita, tanpa ada izin dari kita. Jadi nggak mungkin uang kita titip uang di GoPay atau OVO senilai 100.000 tiba-tiba hilang. Nggak mungkin. Selagi tidak digunakan maka uang itu akan tetap. Nah ini dan tidak ada biaya operasional. Ini makanya perbankan sekarang ini mulai merasa kompetitor mereka bukan lagi lembaga keuangan yang sama, tapi kompetitor mereka adalah jenis fasilitator atau namanya saya lupa,
uang-uang elektronik, baik itu GoPay, OVO atau Shopee atau link aja gitu kan. Itu kan uang-uang elektronik gitu. Kalau taruh di bank uangnya habis, dipotong operasional gitu. Kalau uangnya taruh di GoPay, maka selagi tidak ditransaksikan maka tidak akan hilang gitu. Atau hal yang lainnya. Kalau ada lagi dalam bentuk uang elektronik itu e-tol misalnya. Dan sekarang itu semua parkir, hampir kebanyakan parkir itu menggunakan e-tol. Kalau kita nggak punya, kalau kita ke Senayan ke Book Fair misalnya nggak punya tuh e-tol, nggak bisa masuk parkir tuh. Keliling-keliling aja karena semua kebanyakan menggunakan itu. Sekarang kita lihat bahwa GoPay, OVO ini sesuatu yang dibolehkan secara syar'i. Fatwa DSN-nya sudah ada, kemudian standar akuntansi internasional, keuangan internasional juga sudah menetapkan fatwanya bahwa boleh bertransaksi dengan GoPay atau dengan OVO. Dan ini adalah mekanisme pembayaran. Jadi kalau kita bedanya adalah kita datang ke toko emas bayar langsung cash, maka itu transaksi antara kita dengan penjual. Kita pembeli, dia penjual. Kalau dengan OVO atau GoPay, mekanismenya adalah bahwa kita tidak mengeluarkan uang cash, tapi kita mengeluarkan uang kita yang ada di alat pembayaran tersebut. Dan pihak penjual juga sudah memiliki fasilitas untuk seseorang bertransaksi dengan itu. Kalau pihaknya nggak ada, maka nggak bisa. Kalau pihaknya ada, maka dibolehkan bertransaksi itu selagi ya dan biadin dan nakdan, tunai pada saat itu. Dan transaksi GoPay atau OVO semuanya dilakukan tunai pada saat transaksi berlangsung. Tidak ada GoPay nunggu dulu gitu, nggak ada. Tapi oke ya, sudah dibayar, tak ada bukti pembayarannya, dananya juga sudah masuk gitu kan, dalam bentuk transfer, nanti dia akan mentransfer tuh ke rekening orang tersebut gitu ya. Dia tinggal cek dan transaksinya sah dilakukan karena OVO apa GoPay itu merupakan mekanisme pembayaran yang berbeda. Baik teman-teman, nanti rinciannya, hukumnya, dalilnya saya akan bahas setelah kita bahas. Ini belum masuk jual beli, kita baru bahas akad teman-teman sekalian, ikhwan akhwat. Kita baru bahas akad, jadi cuma karena contohnya itu jadi ini ya. Baik, sudah jam 8.55. Kita Ustaz, apa ya. Ustaz? Oh, Fadol. Satu lagi ya. Bukan nanya ini Ustaz, bukan. Oh iya, Fadol. Ini silabusnya boleh dikirim Ustaz supaya bisa dipelajari lagi. Ya, saya tadi mau menyelesaikan silabus karena kemarin saya mau membedakan antara fikih muamalah 1, fikih muamalah 2 supaya sesuai dengan target-target dari kampus gitu, bahwa target pembelajarannya adalah pengajarannya seperti ini. Karena aktivitas saya pada pekan-pekan terakhir ini ada beberapa hal yang harus diselesaikan, maka sampai tadi pagi saya belum sempat menyelesaikan. Insya Allah pekan depan saya share ya. Saya nggak tahu nge-share-nya itu via apa ya, kirim ke pihak kampus gitu atau gimana? Iya, ke pihak kampus bisa. Ya baik. Baik, gitu ya. Jazakumullah khair. Alhamdulillah ada 21 orang yang hadir ya. Jazakallah khair. Ini sudah jam 8.57. Terima kasih. Cukup pertemuan ya. Ini baru syarat akad, insya Allah mudah-mudahan di pekan depan kita bisa masuk ke hal yang berikutnya. Dan saya ingin memastikan ini kalau capture gimana ya? Di sini nggak ada ya. Sebentar teman. Ini
layar tidak sesuai ya. 1, 2, 3. Baik, cukup ya. Saya mau foto dulu. Baik, terima kasih atas pertemuannya pada pagi hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau ada masukan atau hal-hal lainnya boleh disampaikan via nomor saya juga boleh di WA gitu ya. Biar nanti mungkin bisa di WA saya, kalau saya sudah ada yang terima, sudah ada yang dapat nomor WA saya. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.